Oke, baik adik-adik, hari ini kita mencoba untuk membahas materi tentang menghitung keliling dan luas bangun datar dalam bidang koordinat kartesius. Oke, kita langsung saja ke bagian bagaimana sih caranya menghitung keliling dan luas bangun datar dalam bidang koordinat kartesius. Oke, telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara kedua titik tertentu, misalnya titik A dan titik B, jika dihubungkan akan menghasilkan garis tertentu, misalnya garis AB atau garis L. Oke, jarak antara dua titik tersebut, yaitu titik di dalam bidang koordinat kartesius, dapat digunakan untuk menentukan keliling dan luas bangun datar. Nah, di sini kakak coba jelaskan bagaimana cara menghitung keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan contoh. Baik, di sini kakak sudah sediakan contohnya, misalnya tentukan keliling dan luas bangun datar berikut. Dari bangun datar yang dimaksud di sini adalah bangun jajar genjang ABCD yang terdapat dalam bidang koordinat kartesius ini. Baik, penyelesaiannya itu pertama-tama kita harus mengetahui apa saja titik-titik yang terdapat di dalam bidang tersebut dan di mana letak titik-titik tersebut. Baik, berdasarkan gambar yang sudah kita lihat tadi, koordinat titik A itu terletak di titik min 5, min 4, koordinat titik B terletak di titik 3, min 4, C terletak di titik 6,4, dan koordinat D terletak pada titik min 2,4. Baik, kita langsung bagaimana cara menentukan keliling bangun datar tersebut. Oke, yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah panjang atau jarak sisi yang terdapat dalam bangun tersebut. Kemudian kita harus bisa pahami dan harus mengetahui bagaimana rumus untuk menentukan keliling dari bangun yang terdapat dalam gambar. Nah, gambar ini merupakan sebuah jajar genjang dan rumus untuk mencari keliling jajar genjang itu adalah panjang sisi alas atau 2 kali panjang sisi alas tambah 2 kali panjang sisir miring, atau bisa dirumuskan dengan 2 kali AB tambah BC. Nah, di sini panjang AB itu sama dengan panjang CD. Kemudian panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, untuk panjang AB itu sendiri kita bisa tentukan dengan menghitung berapa jarak antara titik A dan titik B. Nah, di sini kita bisa langsung jarak titik A ke titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Nah, karena titik AB sama dengan titik CD, maka jarak AB sama dengan jarak CD sama dengan 8 satuan. Kemudian kita juga harus mengetahui berapa jarak AD. Nah, di sini untuk menentukan jarak AD, yaitu jarak dari titik A ke titik D. Misalnya di sini jarak titik A dari sini ke titik D ini kita bisa tentukan menggunakan rumus AD sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Jadi X1 nya itu adalah di titik A, kemudian X2 nya di titik D, Y1 nya di titik A, kemudian Y2 nya di titik D. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwa X1 nya sama dengan min 5, kemudian X2 nya sama dengan min 2, Y1 nya sama dengan min 4, dan Y2 nya sama dengan 4. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui nilai X dan Y nya itu, kita bisa memasukkan rumusnya itu, yaitu AD sama dengan akar dari X1 kurang X2 dikuadratkan tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Nah, dengan mudah kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai yang ada dalam rumus
untuk menentukan panjang AD ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena AD-nya itu adalah akar dari 91 dan AD itu sama dengan BC, maka AD-nya itu panjangnya akar 91 satuan. Nah, di sini kita sudah mengetahui jarak AB sama dengan 8 satuan, kemudian jarak BC sama dengan akar 91, kemudian jarak CD sama dengan 8 satuan, dan jarak AD sama dengan akar 91. Sehingga kita bisa memasukkan rumus keliling bangun ABCD itu sama dengan 2 kali AB tambah BC. Kenapa 2 kali? Karena AB itu sama dengan CD, kemudian BC itu sama dengan AD. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya itu 2 kali 8 tambah akar 91. Itu sama dengan 16 tambah 2 akar 91 satuan. Nah, kira-kira seperti itu caranya untuk menentukan keliling bangun jajar genjang yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, sampai sini adik-adik bisa pahami. Baik, intinya di sini jika ada pertanyaan seperti ini untuk menentukan keliling bangun yang terdapat dalam bidang, yang pertama-tama itu kita harus mengetahui bangun apa yang terdapat dalam gambar, kemudian baru kita harus pahami dan harus ketahui rumus yang digunakan untuk menentukan keliling dari bangun tersebut. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara untuk menentukan luasnya? Sama saja, cara untuk menentukan luasnya juga. Yang pertama kita harus mengetahui bangun yang terdapat dalam gambar. Kemudian baru kita harus mengetahui cara atau rumus untuk menentukan luas bangun tersebut. Nah, di sini karena pada gambar merupakan gambar sebuah jajar genjang, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk menentukan luas dari jajar genjang. Nah, kebetulan di sini luas jajar genjang ABCD itu rumusnya adalah AB kali tinggi jajar genjang. Jadi AB di sini merupakan alas jajar genjang dan tinggi jajar genjang itu kita bisa lihat di sini. Tinggi jajar genjang itu kita bisa hitung dari min 4 sampai di 4 pada sumbu Y. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tinggi jajar genjang itu adalah 8 satuan. Dan alas atau panjang AB-nya itu 8 satuan juga. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya itu AB-nya 8 satuan, kemudian tinggi jajar genjang itu 8 satuan. Sehingga luas dari jajar genjang ABCD ini itu sama dengan 8 kali 8 satuan sama dengan 64 satuan. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk menentukan keliling dan luas bangun yang terdapat dalam sebuah koordinat kartesius. Nah, kakak tekankan lagi bahwa untuk menentukan keliling dan luas bangun pada koordinat kartesius, yang pertama-tama itu kita harus mengetahui gambar apa yang terdapat dalam bidang, kemudian baru kita harus mengetahui cara atau rumus untuk menentukan keliling ataupun luas bangun yang terdapat dalam gambar. Oke, adik-adik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau belum dipahami, kakak harap adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, dan kakak juga berharap agar adik-adik belajar lebih giat dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih.